Pria ini bangun dan menemukan dirinya berbaring di tempat tidur tetangganya. Ini sudah ketujuh kalinya minggu ini. Tetangganya mengira dia punya masalah, jadi dia baik hati dan membungkusnya dengan selimut lalu membawanya kembali ke rumahnya. Putramu sakit jiwa. Baru-baru ini, Stephen sering mengalami sleepwalking seperti ini. Kejadiannya kali ini juga menjadi perbincangan semua orang di sekolah. Semua siswi menghindarinya ketika mereka melihatnya. Stephen juga meragukan dirinya sendiri bahwa dia tidak tahu apakah dia memiliki penyakit atau tidak. Masalahnya adalah ketika dia tidur, dia tidak tahu apa-apa. Hari ini, saat dia di kelas, suara seorang wanita ditransmisikan ke telinganya. Stephen melihat sekeliling dan semua orang mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Dia pikir ini hanya ilusi. Tapi suara itu bahkan lebih jelas. Itu bahkan memulai dialog dengan otaknya. Percayalah, kamu tidak sakit sama sekali. Diam. Guru menyarankan dia untuk mencoba untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Di malam hari, Stephen kembali ke rumah. Tepat ketika dia akan tertidur, dia mendengar suara itu lagi. Aku bisa membuktikan kamu tidak sakit. Sampai jumpa di stasiun kereta dalam 10 menit. Stephen berpakaian dan berlari ke stasiun kereta. Kemudian dia melakukan seperti yang dikatakan wanita itu dan naik ke kereta api. Tapi tidak ada seorang pun di dalam, bahkan bola lampu mulai berkedip tanpa henti. Di mana orangnya? Stephen dibawa ke tempat misterius oleh seorang pria. Tempat ini adalah stasiun kereta yang ditinggalkan, 100 mil di bawah tanah. Pihak lain memperkenalkan diri. Dia adalah Yohanes. Kekuatan super yang baru saja dia gunakan disebut teleportasi. Suara yang selalu berkomunikasi dengan Stephen adalah suara gadis di depannya, Cara. Kekuatan supernya adalah komunikasi telepati. Mereka memiliki total 3 kekuatan super besar. Yang terakhir yang bisa memindahkan objek. Dan Stephen telah berjalan dalam tidur selama beberapa hari terakhir, sebenarnya karena dia tidak sengaja berteleportasi saat tidur. Saat ini, Stephen masih tidak tahu seberapa kuat kekuatan super yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pria ini mengangkat tangannya ke arah kotak arloji, sebuah arloji otomatis terbang ke arahnya. Kekuatan super ini disebut teleportasi objek. Kekuatan super ini membuat Stephen sangat terkejut. Tetapi John memberitahu Stephen bahwa dia harus melatih kekuatan teleportasinya dengan lebih baik. Selain mereka, ada organisasi lain. Organisasi ini selalu mencari orang-orang dengan kekuatan super. Jika kamu belajar cara berteleportasi, mereka tidak akan menangkapmu. Orang-orang ini bertemu Stephen di sini karena mereka ingin dia menjadi pemimpin kelompok. Dan membantu kelompok menemukan cara untuk bertahan hidup. Karena pemimpin sebelumnya adalah ayah Stephen. Dulu, kekuatan super ayahnya adalah yang terkuat dari kelompok itu. Ketika Stephen mendengar ini, dia sangat terkejut. Dalam ingatannya, sang ayah hanya di rumah selama 1 jam dan kemudian dia pergi. Dia pikir ayahnya telah meninggalkan keluarga. Ternyata, yang dilakukan ayahnya hanyalah menjaga keamanan keluarga. Stephen setuju untuk bergabung dengan kelompok, sambil dia bertekad untuk menemukan ayahnya. Ketika dia bangun, itu sudah pagi. Ketika dia menyikat giginya, dia menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu. Seperti yang diharapkan, dia mewarisi kekuatan super terkuat dari ayahnya. Tapi Stephen tidak tahu bahwa dia menjadi sasaran organisasi Ultra. Stephen meninggalkan rumah dan pergi ke sekolah. Di belakangnya, ada SUV hitam datang ke arahnya. Stephen menyadari ada yang tidak beres, dia berkomunikasi secara telepati dengan Cara. Cara menyuruhnya untuk cepat melarikan diri. Tapi ada seseorang yang menunggunya di depan. Mau lari kemana, nak? Cara teleport ke Stephen. Dia ditangkap di dalam mobil oleh orang-orang ini. Dia terkunci di sebuah ruangan, keempat dinding di sekitarnya semuanya dibuat khusus. Karena itu, di sini dia tidak bisa menggunakan kekuatan super apapun. Orang-orang lainnya, berdasarkan informasi yang tersedia, dengan cepat pergi untuk mendukung Stephen. Stephen melihat semua orang di kamera pengintai, dia khawatir. Kekuatan supernya akhirnya dilepaskan. Dia tiba-tiba berteleportasi di luar ruangan khusus ini. Pada saat ini, Stephen tidak banyak berpikir, membawa semua orang dengan cepat melarikan diri. Tapi tempat ini tidak begitu mudah untuk keluar. Pemimpin organisasi Ultra tiba-tiba muncul di depan mereka. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tindakan Stephen ini mengejutkan semua orang.
Mereka belum pernah melihat kekuatan super untuk mengendalikan waktu. Bawa kami pergi. Sekarang. Dr. Jedikya Ultra juga terkejut, tak berdaya melihat kelompok Stephen kabur di depannya. Stephen membawa kelompok itu pulang dengan selamat. Semua orang yakin bahwa kekuatan super untuk mengontrol waktu ini tidak digunakan oleh siapapun. Russell percaya bahwa Stephen akan memerintahkan semua orang untuk menang. Tubuh pria ini tiba-tiba kehilangan kendali. Dia pergi ke bank dengan pistol dan menyerang semua orang. Berhenti segera. Bukannya aku melakukan ini. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Ternyata itu semua dibuat oleh seorang pria di dekatnya. Dia menggunakan pikirannya untuk membuat orang ini pergi ke bank untuk merampok uang. Kemudian, membuang uangnya ke tempat sampah dan mengendalikan pria itu untuk keluar lagi. Dan dia mengambil kesempatan ini, mengambil uangnya dan pergi. Memang benar memiliki kekuatan super itu berguna. Tetapi kekuatan super mereka juga memiliki kekurangan. Tidak mungkin untuk menyakiti manusia. Kalau tidak, kepala mereka akan sangat sakit. Orang normal dapat mengambil nyawa mereka sesuka hati. Stephen baru saja bergabung dengan grup, masih belum tahu tentang ini. Di sekolah, dia berkelahi dengan siswa lain. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk mencekik lawannya. Tapi tepat setelah itu, kepalanya tiba-tiba sakit dan berlutut di lantai. Stephen kembali ke rumah dan menemukan seorang tamu sedang duduk di sofa. Orang ini tidak lain adalah Dr. Jedikya dari organisasi Ultra. Yang lebih mengejutkannya adalah, ibunya mengatakan kepadanya bahwa Jedikya adalah pamannya yang telah lama hilang. Stephen mendengarnya dan tidak bisa mempercayai matanya. Jedikya mengambil foto yang dia ambil bersama ayahnya ketika mereka masih muda. Dia memberitahu Stephen bahwa dia hanya orang biasa, dan ayah Stephen adalah orang aneh. Stephen menjadi dokter hanya karena Stephen berharap suatu hari bisa membantu saudaranya kembali normal. Organisasinya hanya ingin melenyapkan orang-orang dengan kekuatan super, berharap untuk membuat mereka kembali normal. Karena itu, Jedikya mengundang Stephen untuk bergabung dengan organisasinya. Dan menjadi manajer orang-orang dengan kekuatan super. Apa yang kamu bercanda? Sebelum itu, kamu bahkan menodongkan pistol ke arahku. Menemukan bahwa Stephen tidak mau bekerja sama. Jedikya menunjukkan kepadanya sebuah video. Jika dia tidak setuju untuk bergabung dengan organisasi, keluarganya akan seperti orang-orang ini. Untuk menyelidiki kebenaran ayahnya, Stephen memutuskan untuk bergabung dengan kedua kelompok. Kemudian dia mengatur untuk bertemu cara di teras dan memberitahu cara apa yang dia pikirkan. Cara mengatakan bahwa dia dengan sepenuh hati akan membantunya. Sejak itu, pada siang hari, Stephen pergi ke sekolah. Di malam hari, dia akan menerima pelatihan organisasi Ultra. Orang dengan kekuatan super di bank, dia masih berpikir bahwa tindakannya tidak diketahui siapapun. Tapi, kulit jeruk keprotnya tebal memiliki kuku yang tajam. Pada titik ini, orang-orang dari organisasi Ultra sudah mulai menyelidikinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.